Puji nama Tuhan, Shalom. Sebelum kita mulai ibadah kategori ministry kita bisa berdoa. Segala pujian dan syukur dan hormat dan kemuliaan kami naikkan padamu Tuhan. Pada siang hari ini kami akan mulai ibadah kategori ministry kami. Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebab Tuhan yang mampu, sebab Tuhan yang menghadapi setiap kita. Berkarya dalam hidupku, ajakku jalan denganmu dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang termulia, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang termulia, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti
semuanya mungkin sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di dalam ibadah kategorikal pemahaman Alkitab GBPS Sawahan Surabaya. Kita akan masuk di dalam pembahasan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersyukur Tuhan, pada malam hari ini Engkau berikan kami kembali kesempatan untuk memuji-Mu, terlebih untuk semakin mendalami kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan, hamba-Mu maupun seluruh jemaat-Mu yang saat ini menyaksikan acara ini di tempat mereka masing-masing. Urapan daripada Tuhan serta hikmat daripada-Mu membuat kami mengerti setiap kebenaran firman ini, untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami dengan sukacita ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan pada malam hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Puji Tuhan. Mari kita akan membaca terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-30. Amsal pasal 30 ayat 18 dan ayat 19. Amsal pasal 30 ayat 18 dan ayat 19. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini memiliki kosakata yang agak berbeda dengan terjemahan baru bahasa Indonesia. Saya bacakan demikian bahasa Indonesia masa kini, ya. Ada 4 hal yang terlalu sukar bagiku untuk dimengerti. Burung Raja Wali yang terbang di udara, ular yang menjalar di atas batu karang, kapal yang berlayar di tengah lautan, dan sepasang muda-mudi yang sedang jatuh cinta. Nah, ini menarik sekali untuk kita bahas ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam firman yang kita baca tadi, ada satu hal yang bisa kita tangkap di sini, bahwa Raja Salomo, ya, Raja Salomo ternyata tidak memahami kenapa wanita jatuh cinta kepada lelaki. Demikian juga mengapa laki-laki atau pria jatuh cinta kepada wanita. Padahal Raja Salomo ini adalah orang yang diberikan hikmat luar biasa oleh Tuhan. Nah, ini menarik untuk kita melihatnya, ya. Kenapa sih
wanita ini jatuh cinta kepada pria atau pria jatuh cinta kepada wanita, ya. Ada banyak pakar yang kemudian menganalisa lalu kemudian meneliti perihal cinta ini. Mulai dari sifat-sifat manusia sampai kepada hormon yang menyertai baik wanita maupun pria. Lalu kemudian mereka berusaha untuk menyimpulkan bagaimana seseorang itu memilih atau menentukan pasangan atau kekasihnya. Nah, di dalam dunia binatang, hampir kita bisa jelas memastikan ada beberapa sifat binatang yang seperti ini. Contohnya, seekor burung merak, betina, burung merak betina akan memilih atau menentukan jodohnya atau pasangannya atau memilih burung merak jantan, perhatikan ya, berdasarkan keindahan, keindahan warna bulu yang ada di ekornya. Jadi kalau ada burung merak jantan yang memiliki keindahan di bulunya, di ekornya itu, semakin indah, maka burung merak jantan ini akan diburu oleh burung merak betina. Semakin banyak warnanya, semakin indah ekornya, semakin burung betina ini mengejar burung jantan ini. Ini menurut beberapa pengalaman dan penelitian yang ada. Nah, demikian juga dengan binatang yang bernama singa, tetapi sedikit ada sifat yang berbeda, Seekor singa betina akan berusaha mencari atau mengejar singa jantan untuk menjadi pasangannya, berdasarkan rambut atau bulu yang ada di lehernya. Jadi kalau ada singa jantan yang memiliki bulu atau rambut yang ada di lehernya itu semakin tebal, semakin lebat, semakin banyak, maka semakin dicari, dikejar-kejar oleh singa betina. Nah, sekarang bagaimana dengan manusia? Menurut sebuah penelitian lama, memang agak lama ini ternyata wanita atau perempuan itu ternyata lebih pemilih dibandingkan dengan laki-laki. Bisa saja Bapak Ibu Saudara percaya, bisa juga tidak, Jadi wanita itu ternyata lebih pemilih. Lebih pemilih dibandingkan dengan laki-laki, Kebenarannya tergantung masing-masing, tapi ini dari sebuah penelitian. Nah, kenapa seperti itu? Mengapa? Apa sih dasarnya sehingga penelitian ini mengarah kepada bahwa perempuan itu lebih pemilih dibandingkan dengan laki-laki? Nah, ternyata karena wanita atau perempuan ini memiliki sel telur dan pria memiliki sel sperma. Oh iya, jelas. Iya, maksud saya begini, ada kelanjutannya Wanita atau perempuan yang memiliki sel telur ini, karena sel telurnya ini di dalam tubuh manusia itu sangat terbatas, maka di dalam masa pembuahannya pun juga terbatas waktunya. Sedangkan pria, perhatikan sedangkan pria memiliki sel sperma jauh lebih banyak dan masa hidupnya jauh lebih panjang, masa untuk pembuahannya jauh lebih panjang. Nah, inilah yang mendasari kemudian disimpulkan dari penelitian tersebut bahwa wanita atau wanita atau perempuan, maksud saya begitu wanita atau perempuan
lebih pemilih dibandingkan pria atau laki-laki. Ya, Bapak Ibu boleh tertawa ini ya. Boleh tersenyum-senyum simpul sendiri begitu ya. Nah sekarang, bagaimana dengan Allah? Bagaimana Allah memilih kita manusia? Apakah Allah memiliki sifat pemilih seperti burung merak? Ataukah Allah ini memiliki sifat memilih seperti singa betina? Atau seperti manusia? Seorang perempuan yang memilih pilihan hatinya yaitu laki-laki. Nah, seperti kita ketahui, di dunia ini, di bumi ini, saat ini, ada 241 negara saat ini, ya. Jumlahnya 241 negara. Nah, dari banyaknya bangsa dan negara itu, ternyata hanya Israel satu-satunya bangsa yang dipilih oleh Allah. Fakta ini ada di dalam Alkitab. Di dalam kitab Ulangan pasal 7 ayat 6-9 berbunyi demikian. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan, perhatikan ya, oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi ini, untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Perhatikan ini ya. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa engkau keluar ya, dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Fir'aun, Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah. Allah yang setia, yang memegang perjanjiannya dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi, kita bisa melihat dari sekian ratus bangsa atau negara di muka bumi ini, hanya satu bangsa. Hanya satu bangsa yang dipilih oleh Allah menjadi umat pilihannya. Allah memilih Israel menjadi umat pilihannya bukan karena kebesaran atau kehebatan Israel. No, tidak Bapak Ibu Saudara. Jelas di sana dikatakan Allah memilih umat Israel menjadi umat pilihannya atau bangsa pilihannya karena kasih. Karena kasih. Oke. Itu bangsa yang dipilih oleh Allah. Nah sekarang bagaimana dengan manusia? Siapakah manusia yang dipilih oleh Allah? Secara pribadi, ya, berdasarkan Alkitab, Tuhan memilih kita saat ketika tidak mengerti apa-apa. Bahkan Tuhan memilih kita sebelum dunia ini dijadikan. Faktanya ada di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 dan ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya.
Satu lagi ayat, 2 Timotius pasal 1 ayat 9. 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan dengan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Yesus Kristus sebelum permulaan zaman. Katakan amin. Haleluya. Luar biasa. Nah, Allah memilih kita pada saat kita tidak mengerti apa-apa. Jangankan begitu. Pada saat kita ada dalam kandungan sudah dipilih oleh Allah. Jangankan begitu. Pada saat sebelum dunia ini dijadikan, Allah sudah memilih kita. Maka dari itu patut bagi kita untuk bersyukur. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, ya, saya mencoba memperbarui data saya tentang penduduk dunia. Saya mendapati bahwa penduduk dunia saat saya menyampaikan ini, ya, saat saya mempersiapkan ini, berjumlah 7 miliar. Perhatikan, 7 miliar 932 juta 874.927 orang. 7 miliar 932 juta 874.927 orang. Dan menurut Andrew Walsh, seorang peneliti Kristen, ya, jumlah orang Kristen berjumlah 33% dari jumlah penduduk dunia. Atau sekitar ya 2,4 miliar, sekitar itulah. Ya, sekitar 2,4 miliar orang Kristen di dunia ini. Nah, di antara 2,4 miliar itu, ya, atau di antara 7,9 miliar lebih itu, satu, yaitu kita, saya, yang dipilih oleh Tuhan. Dipilih oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara harus bersyukur. Tetapi ingat, di dalam Efesus tadi, di ayat yang pasal 1 ayat 4 dan 5, kita dipilih oleh Tuhan dengan maksud Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kudus dan tidak bercacat. Amin. Kita dipilih oleh Tuhan dari sekian miliar manusia. Dan Tuhan ketika memilih kita, Dia ingin supaya kita hidup kudus dan tidak bercacat. Mungkin ada di antara kita saat ini bertanya, Pak, apa mungkin itu? Apa bisa itu terjadi? Apa mungkin kita bisa hidup kudus dan tidak bercacat? Persoalannya bukan perkara mungkin atau tidak mungkin, bisa atau tidak bisa. Tapi ini adalah kehendak, ini adalah keinginan Allah ketika Allah memilih Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ini kehendaknya. Jadi mau tidak mau ya kita harus hidup kudus dan tidak bercacat. Apakah bisa? Pertanyaannya bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak kita hidup kudus dan tidak bercacat. Mau atau tidak kita hidup kudus dan tidak bercacat. Kenapa? Karena di ayat 5 Efesus pasal 1 tadi berkata demikian. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Perhatikan kata ini. Ditentukan dari semula untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya.
Jadi, Tuhan memilih kita. Tuhan menginginkan kita hidup kudus. Tetapi, Tuhan tidak membiarkan kita untuk hidup kudus dan tidak percaya cacat dengan cara kita. Dengan kekuatan kita sendiri. Makanya kemudian, Tuhan berfirman, Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, Yesus Kristus kemudian menjadikan kita. Menjadi apa? Menjadi anak-anaknya. Ya? Kita dipilih. Tuhan minta kita hidup kudus. Tapi bersama dengan itu pula, Tuhan juga mengaruniakan kepada kita untuk kita menjadi anak-anaknya. Menjadi anak-anaknya. Menjadi anak-anaknya, Bapak Ibu Saudara. Suatu kali, di gereja yang saya gembalakan, sebelum ibadah, itu dipersiapkan semuanya oleh anak saya, anak barep saya, ya. Dia persiapkan semuanya. Dia persiapkan mulai dari sound systemnya, alat musiknya. Karena di tempat kami juga masih ada yang namanya live streaming atau siaran langsung ketika ibadah, ya. Jadi persiapkan itu juga, kameranya, semuanya pokoknya. Dipersiapkan semuanya oleh anak saya. Nah, saat itu sebelum jemaat banyak yang datang, ada 2 orang ibu yang datang, ya. Lalu 2 orang ibu ini rasan-rasan. Ya, rasan-rasan ini bahasa Perancis. Bukan bahasa Jawa, ya. Rasan-rasan itu membicarakan anak saya ini. Tetapi saya juga mendengar ketika ibu ini berbicara. Mereka berbicara begini, ya. Seorang ibu berbicara dengan seorang ibu yang lain. Itu loh. Anaknya Pak Gembala itu loh. Rajin. Sekolahnya pintar. Lihat itu. Rajin sekali mempersiapkan pekerjaan Tuhan. Sudah, pokoknya tidak cuma rajin, dia pintar. Ganteng lagi. Wah. Membuat hati saya berbunga. Tapi bukan hanya itu yang membuat hati saya berbunga. Ditambahin lagi. Ganteng. Koyok bapak. Coba kalau misalnya anak Bapak Ibu Saudara dipuji seperti itu, kira-kira senang enggak hati kita? Senang, betul? Tetapi misalnya dibalik ini, misalnya dibalik. Meskipun itu betul anak kita, tetapi ada orang yang mengatakan begini, itu loh anaknya Pak itu loh. Wis elek, gak memper blas karo bapaknya, gak mirip blas sama bapaknya. Sudah jelek, nakal, tingkahnya ndak karuan, susah untuk diatur. Itu betul anak kita. Tapi kalau kita mendengar hal yang seperti itu, kira-kira apa yang terjadi dalam hati kita? Kecewa, betul? Ya, kecewa. Nah, ketika Allah memilih kita, Allah menuntut kita, menginginkan kita untuk kita hidup tidak bercacat, tidak bercela, hidup kudus dan tidak bercacat. Tapi tidak dibiarkan kita untuk hidup kudus dan tidak bercacat sendirian. Tuhan mengaruniakan apa? Menjadi anaknya. Menjadi anaknya itu artinya apa sih? Menjadi anaknya itu artinya apa sifat-sifat yang dimiliki oleh Bapa ada pada anak itu. Perilaku yang dimiliki oleh Bapa ada pada anak itu. Pikiran yang dimiliki oleh Bapa ada pada anak itu. Betul begitu? Jadi ketika Tuhan menginginkan kita hidup kudus dan tidak bercacat, ingat, kita diberikan oleh Tuhan karunia untuk menjadi anaknya. Dan ketika kita menjadi anaknya, dia mempersiapkan sikap, karakter, pikiran, tindakan seperti Bapa. Seperti Bapa. Nah, oleh sebab itu, ketika kita menjadi anak-anaknya dan seperti sikap, perilaku, pikiran seperti Bapa, ya memang harusnya kita melakukan itu.
Artinya apa? Sebenarnya tidak sulit dan tidak sukar ketika Tuhan menginginkan, ketika kita dipilih oleh Tuhan, lalu kemudian Tuhan menginginkan kita hidup kudus dan tidak bercacat. Karena Tuhan membekali kita, mengaruniakan kepada kita, memberikan kepada kita suatu keistimewaan. Apa itu? Privilege. Privilege apa? Privilege untuk menjadi anak-anaknya. Katakan amin. Sehingga bagian kita hanya taat. Taat untuk menjalaninya. Taat untuk menerima ini. Taat untuk menjagainya. Taat untuk melakukannya. Dan percayalah, kita akan mampu untuk hidup kudus dan tidak bercacat. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dan ketika Allah memilih engkau, Dia tidak memilih serampangan. Karena dasar semuanya adalah kasih-Nya Dia. Karena kasih-Nya Dia memilih kita untuk menjadi umat pilihan Allah. Menjadi orang-orang pilihan Allah. Ini merupakan penghargaan yang besar. Dari 7,9 miliar manusia di muka bumi ini, saudara salah satunya orang yang dipilih oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara salah satunya orang yang dipilih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, ketika Tuhan menginginkan engkau, setelah engkau dipilih oleh Tuhan, Tuhan menginginkan agar hidupmu hidup kudus. Hidup kudus dan hidup tidak bercacat. Jangan lagi bertanya, komplain bertanya, apakah mungkin saya bisa hidup kudus? Sangat mungkin, sangat bisa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengaruniakan engkau, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi anak-anaknya. Kalau engkau menjadi anak-anaknya dan berjalan menjadi anak-anaknya, maka sikap, sifat, karakter, pikiran, tindakan harusnya sama. Seperti Bapa yang memilih kita. Seperti Bapa yang memilih kita. Bersyukurlah karena Bapak, Saudara adalah orang-orang pilihan Allah. Dan berusahalah terus untuk hidup kudus dan tidak bercacat. Dan percayalah, engkau pasti mampu. Kenapa? Karena engkau dikaruniai Tuhan menjadi anak-anaknya. Puji Tuhan. Mari tundukkan kepala. Kita berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur dari sekian miliar manusia yang ada di muka bumi ini. Saya adalah salah satu orang yang dipilih oleh Tuhan. Kami adalah salah satu orang yang dipilih oleh Tuhan. Sungguh ini anugerah yang besar. Sungguh ini berkat yang besar. Kami percaya Tuhan, karena kami sudah Engkau tetapkan, Engkau karuniai sebagai anak-anak-Mu, maka kami percaya kami pun akan mampu hidup kudus dan hidup tidak bercacat di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kiranya firman ini sungguh-sungguh mendatangkan kekuatan dan kuasa atas kehidupan kami. Hidup kami memiliki hidup yang kudus dan tidak bercacat, sehingga hidup kami bisa memancarkan Engkau, hidup kami bisa membawa kesaksian bagi orang yang belum percaya kepadamu, menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati seluruh saudara kami yang masih terlibat di dalam program ini Tuhan, yang menyaksikan YouTube di rumah masing-masing, yang menyaksikan dan mengikuti ibadah kategorikal pendalaman Alkitab ini. Berkati satu persatu dalam kehidupan kami. Demikian pun kami berdoa, berkati gerejamu, GBPS, Jemaat Sawahan, beserta cabang-cabangnya, juga GBPS di seluruh Indonesia. Berkati dan pakai untuk menjadi alat Tuhan, untuk bisa menjangkau banyak jiwa, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia. Terus berikan keamanan, berkat-Mu turun atas bangsa kami, menjadi bangsa yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan.
Provinsi kami Jawa Timur juga diberkati oleh Tuhan. Kota kami Surabaya juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga anak-anakmu yang sudah mempersiapkan program ini. Satu persatu Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan, tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan akhiri ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan sudah menyertai kami. Dan sekarang Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaannya melalui Roh Kudusnya menyertai dan memberkati siang ini, malam ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima berkat Tuhan bersama-sama dengan percaya kita berkata, amin. Puji Tuhan. Selamat malam, sampai jumpa lagi pada ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.